Halo teman-teman semua, apa kabar harinya? Semoga baik-baik saja ya teman-teman yang ada di sana. Terutama nih masa-masa seperti sekarang, menjaga daya tahan tubuh, menjaga kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting banget. Soalnya kalau kita sakit sedikit, wah itu udah bahaya. Apalagi kalau kita ada batuk-batuk. Oke, aku harap teman-teman semua yang dengan podcast Putra Putri hari ini itu selalu senantiasa sehat. Hari ini kita akan ngebahas beberapa hal simple sebenarnya dari hal insekuritas. Jadi ya, yang aku pahami saat ini, banyak anak-anak muda, banyak banget orang-orang nih mahasiswa terutama yang sering merasa insecure. Entah itu insecure secara fisik ataupun insecure secara non-fisik. Misalnya, banyak yang merasa, aduh diri dia lebih cakep ya dari aku, lebih cantik, lebih ganteng. Atau ada juga yang ngerasa, wah orang ini pinter banget nih, bisa bahasa ini, bisa menggunakan ini itu. Dan membuat kita tuh merasa benar-benar insecure. Dan jatuhnya malah membuat diri kita itu jadi makin gak percaya diri dan malah membuat kita semakin down. Nah, kebetulan teman-teman, di sini kita juga kehadiran nih salah satu pembahas tema insekuritas ini, yaitu adalah Kak Safira dari Duta Genre Jawa Timur tahun 2018. Halo Kak Safira. Halo Kak Juan, makasih ya Kak udah ngundang aku malam ini. Bagaimana kabar nih Kak? Alhamdulillah baik-baik dan sehat selalu sih. Alhamdulillah ya, baik-baik terus. Wah, Kak, aku mau tanya dong sesuatu nih. Perihal Boleh. prioritas. Dari Kak Safira dulu nih, dengan prestasinya yang sangat luar biasa, terkenal dengan pengisi suaranya juga yang sudah mencapai tingkat internasional yang saya katakan itu. Dengan prestasi-prestasi seperti itu, apakah Kak Safira ini pernah ngerasain yang namanya insekuritas nih? Mungkin Kak Safira bisa cerita. Oke, mungkin di sini nanti kalau misalnya aku juga mau ucapkan maaf ya kalau misalnya ada perkataan aku yang mungkin kurang berkenan di listenersnya podcast dari Putra Putri Brawijaya itu sendiri. Nah, sebelumnya ini aku cerita sesuai dengan pengalamanku aja. Jadi selama ini mungkin teman-teman juga melihat atau banyak viewers dari Instagram aku atau teman-temanku di sekitar sana yang kira kalau misalnya achievement yang aku alami saat ini atau yang aku peroleh saat ini itu semudah itu aku dapetin gitu ya. Tapi ternyata aku tuh juga ngalamin insecure gitu loh teman-teman. Jadi apa ya, pasti aku pun ngalamin insecure itu tuh bukan kayak baru-baru ini gitu, bukan. Tapi justru udah dari lama banget aku juga udah ngerasa insecure. Tapi dengan adanya insecure itu justru yang bikin aku kadang kayak ya udahlah nggak usah lama-lama insecure, banyak kok hal yang bisa aku lakuin gitu loh walaupun insecure, tapi kayak ya udah deh lebih baik lagi atau diperbaiki kayak gitu sih kalau dari aku bagian. Jadi aku pernah ngalamin insecure itu sih. Oke, wah seru banget nih cerita. Tapi nih Kak, kalau boleh tahu, kenapa sih kita nih ya, secara individual misalkan, muncul perasaan-perasaan insecure gitu. Padahal kalau dipikir-pikir juga, hal-hal yang kita rasakan ini tuh belum tentu hal yang harus di-insecurein, kayak gitu. Nah, kira-kira penyebab-penyebabnya apa aja sih gitu? Kita bisa merasa atau muncul perasaan kalau kita tuh insecure banget gitu. Oke, kalau dari aku kan kalau misalnya dulu itu kita pas waktu muda kita kayak belum tahu ya apa yang bikin kita nggak suka sama orang lain, atau pas waktu kita SD SMP lah kita kayak temenan sama seseorang itu yang masih kayak haha hihi, nggak melulu kayak tanya kok kamu bisa seberprestasi itu sih kayak gitu, kok kamu bisa kayak cantik atau kok kamu bisa kayak sekeren ini sih sekarang. Nah kalau kayak pas kita masa muda kan kayak kita nggak pernah tahu ya, atau kayak kita nggak pernah kepo tentang alasan-alasan seperti itu gitu kan. Tapi kalau sekarang kan saat kita udah mulai beranjak dewasa itu kan bagaimana kita berpikir atau bagaimana kita mempunyai rasa ingin tahu itu justru lebih kritis kayak gitu kan. Nah menurut aku sendiri penyebab-penyebab kenapa kita insecure atau lebih kayak ngerasa kayak
aduh aku kurang banget nih daripada teman-temanku, aduh aku kayak masih punya banyak hal yang mungkin aku nggak bisa lakuin dari teman-teman aku yang lain yang sudah sukses atau yang kayak gimana kayak gitu. Nah menurut aku rasa-rasa itu muncul karena kita kayak apa ya, merasa terlalu lama untuk merenungkan apa yang kita nggak bisa gitu loh, kalau menurut aku itu sendiri. Jadi pas saat kita terlalu lama untuk merenung, untuk kita nggak bisa ngelakuin suatu hal itu tanpa kita kayak buktiin bahwasanya sebenarnya kita bisa gitu, atau bahwasanya kita sebenarnya mampu, kok cuma kita terlalu berpikir aja tentang, atau kita bisa nyebutnya tentang overthink gitu ya, itu justru yang bikin kita merasa insecure kita tuh malah apa ya, yang membuat kita tuh lemah. Padahal sebenarnya insecure itu tuh bagus gitu loh. Sebenarnya insecure itu tuh bisa ngoreksi diri kita sendiri untuk kita lebih baik lagi. Tapi dengan insecure itu terus menerus, itu yang bikin insecure itu yang buruk justru kayak gitu. Nah menurut aku insecure itu tuh bisa muncul dari mana aja, dari mungkin yang apa yang disampaikan Kak Jun tadi, kalau misalnya kita ngebandingin fisik kita, kayak ngebandingin skill sama orang lain dan lain sebagainya kayak gitu, kita orangnya yang harus perfect kayak gitu tuh juga bisa bikin kita insecure gitu dengan apa yang udah kita lakuin misalnya. Dan menurut aku poin terbesar kenapa kita insecure itu saat kita nggak percaya sama apa yang kita lakukan, kita nggak pernah merasa diri kita udah mampu melewatinya, dan kita nggak pernah tahu kalau misalnya sebenarnya kita bisa, tapi kita selalu nganggap diri kita tuh nggak bisa ngelakuin ini semua dengan sempurna. Kalau dari aku sih itu sih. Oke, menarik banget nih Kak. Kalau dari yang aku simpulin ya, kemungkinan tuh kita-kita nih, terutama anak-anak muda itu bisa ngerasa insecure karena pertama, satu, kita malas untuk bergerak, untuk nge-upgrade diri. Terus yang kedua itu adalah kita tuh terlalu berpikir kalau kita tuh nggak bisa melakukan hal lebih, padahal sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal seperti itu. Berarti kan PR-nya kita harus bisa tuh lebih berpikir positif, terutama tentang potensi diri yang kita miliki. Ya pada dasarnya potensi setiap orang itu berbeda-beda. Seperti itu ya Kak Safira. Benar-benar setuju. Nah, tadi aku ada satu hal yang aku highlight. Ini menarik. Safira, kalau insecure itu ada yang positif juga. Nah, cara ngebedain dan cara membuat kita membawa insecure itu ke hal yang lebih positif itu seperti, dan cara membedakannya antara insekuritas yang negatif tuh dan positif itu seperti apa. Nah mungkin Kak Safira bisa cerita sedikit gitu. Oke, sebenarnya aku belum bisa menjelaskan bagaimana aku membedakan insecure secara positif dan negatif itu sesuai dengan apa ya, fakta yang ada atau yang dialami oleh banyak orang. Tapi ini benar-benar dari aku sendiri gitu ya. Bagaimana aku membandingkan antara insecure yang positif sama negatif itu, saat insecure yang aku alami atau yang aku rasain itu bisa merubah diri aku menjadi lebih baik. Itu namanya insecure yang lebih positif. Tapi ketika kita terus-terusan kayak insecure, kayak misalnya nih, aku kasih contoh ya, misalnya aku nggak se-perfect dia pas ngomong bahasa Inggris ya gitu ya. Nah tapi dengan itu aku kayak nggak mau nyoba untuk belajar ngomong dari bahasa Inggris, entah itu ngomong quotes atau apa kayak gitu tuh aku nggak mau nyoba gitu. Nah aku justru kayak pikir gimana sih caranya dia bisa ngomong bahasa Inggris dengan baik kayak gitu, gimana sih caranya dia untuk berani bicara sama orang lain. Nah menurut aku kata pertanyaan bagaimana kok bisa, terus kayak kenapa sih kok dia lebih mampu, kenapa sih, itu yang bikin insecure kita tuh lebih ke arah yang buruk. Kalau insecure ke arah yang positif itu ketika kita merasa kalau apa yang kita lakuin ini itu nggak maksimal, kita ngelakuin atau memaafkan diri kita itu seperti kayak gini misalnya. Oke, nggak apa-apa Safira, kalau misalnya hari ini kamu nggak maksimal ngerjainnya. Tapi jangan lupa, besok akan ada hari di mana kamu masih bisa melakukan ini dengan maksimal. Misalnya nih belajar. Belajar kan kita kuliah nih ya teman-teman, jadi kita kan masih kuliah. Saya hari ini aku malas-malasan belajar, tapi di sini aku ada kayak gini misalnya. Oh, kalau misalnya aku nggak belajar, kayaknya kurang mampu deh kayak teman-temanku gitu. Justru itu yang bikin kita kayak tambah insecure gitu. Tapi ketika kita yakin, Safira kamu nggak boleh ya kayak gitu, Safira kamu harus ganti harinya saat ini yang ngerasa kamu insecure, diganti dengan besok hari yang mungkin kamu bisa makannya lebih gitu. Kadang aku juga takutnya kayak gini, ketika aku pengen berubah,
tapi Tuhan nggak ngasih kesempatan buat berubah itu gimana gitu loh. Jadi kan aku nggak pernah tahu bagaimana Tuhan memberikan waktu untuk aku berubah. Jadi sebisa mungkin aku berubah, sebisa mungkin kapanpun itu, mungkin pagi hari aku ngerasa insecure, siang hari aku harus nggak insecure, itu harus aku lakuin sebagaimanapun caranya. Kayak aku harus banyak effort atau kayak gimana itu bakal aku lakuin gitu. Oh itu bisa bisa membahagiakan diri aku sendiri. Jadi itu yang bikin aku ngebedain insecure yang ke arah positif sama insecure yang negatif atau yang berlebihan. Saat kita insecure kan kita justru overthinking kan. Nah, overthinking itu boleh gitu kalau misalnya kita mengevaluasi diri kita, tapi jangan overtime. Kalau kita overtime ngelakuin hal-hal yang membuang-buang waktu kita untuk berpikiran kayak aku nggak bisa ngelakuin itu semua, itu malah bikin yang kita nggak punya waktu gitu loh untuk memperbaiki apa yang kita milikin kayak gitu, apa yang udah kita lakuin kesalahan kalau sebagainya. Aku sih kayak gitu sih Kak. Wah, luar biasa. Berarti itu sebenarnya back to ourselves lagi ya Kak Safira. Benar. Terus kayak bagaimana cara kita bisa mengontrol rasa insecure tersebut. Dan aku jadi setuju nih, ternyata insecure itu nggak selamanya positif dan nggak selamanya negatif. As long as we know the limitation, right? Selama kita tahu. Benar. Selama kita tahu batasannya, oh ternyata saya seperti ini. Tapi saya punya batasan, saya juga harus bisa begini. Jangan sampai karena kita merasa kurang, karena merasa kita lebih jelek dari orang lain, terus kita malah ke bawah terus. Itu yang ada membuat kita dan lebih membuktikan bahwa diri kita itu ternyata memang benar-benar buruk, atau mungkin more than worse itself gitu. Dan membuat batasan tadi seperti yang Kak Safira bilang, itu adalah suatu hal yang baik kayak gitu. Dan perihal overthinking sebenarnya itu juga bisa berpengaruh terhadap kenapa orang-orang tuh bisa merasa insecure. Sebenarnya mereka itu nggak insecure, cuma mereka overthink. Jadi membuat diri mereka merasa insecure gitu ya Kak Safira. Benar, setuju juga. Nah, ini ada satu hal nih Kak, yang menurut aku menarik. Nah, ini agak sulit sih memang. Di antara memang kita benar-benar insecure, atau di antara kita memang kurang bersyukur kepada Tuhan. Nah, contoh banyak banget nih kayak ngerasa, aduh, aku jelek banget, padahal dia orangnya udah cantik. Tuh, aku badannya gendut banget, padahal dia itu badannya bagus kalau dilihat orang. Nah, apa sih nih yang membedakan antara insecure dan rasa kurang bersyukur? Apakah insecure itu juga berpengaruh karena rasa bersyukur kita yang kurang terhadap Tuhan? Kayak gitu. Gimana menurut Kak Safira? Oke, kalau menurut aku bakalan jawab ini semua tuh tentang pengalamannya selama ini aku udah peroleh gitu teman-teman. Jadi di sini tadi kan Kak Juan nge-present aku sebagai Duta Jenderal Jawa Timur kayak gitu. Aku mendapatkan itu semua itu bukan terlepas dari caci maki orang lain teman-teman. Jadi aku kasih kayak sedikit pengalaman yang mungkin ini bisa jadi rasa, oh iya tah, emang aku nggak pantas lah untuk dapetin gelar ini kayak gitu. Jadi gitu. Jadi di sini pada saat bagaimana saya membedakan rasa insecure atau rasa tidak bersyukur itu di dalam diri saya sendiri. Jadi gini, kalau semisal saya mampu, saya bisa melewati itu semua, saya sudah bersyukur. Dan apabila nanti ada dalam setiap proses itu saya mendapat hal-hal atau asertif yang misalnya asertif yang kurang baik atau penerimaan yang kurang baik dari orang lain, itu bakalan bikin aku yang merasa kayak evaluasi diri, atau aku bakalan kayak, oh emang iya ya, overthinking yang lebih ke insecure atau lebih ke evaluasi diri aku sendiri. Nah, untuk yang kurang bersyukur dan insecure, aku bagaimana membedakan saat aku nggak punya, emang aku nggak bisa ngupayain itu semua, mungkin aku merasa aku kurang bersyukur pada saat itu. Tapi ketika aku udah ngelakuin ini semua, tapi tetap ada orang yang merasa aku kurang pantas, itu mungkin yang bikin aku bisa insecure gitu kan. Nah, di satu sisi aku cerita sedikit. Pada saat rasa bersyukur itu tuh melebihi apa yang kita punya saat ini teman-teman. Rasa bersyukur itu udah membawa kita lebih pede atau bisa melakukan ini semua, melewati ini semua dengan baik, itu yang bikin kita berkurang nih rasa insecure kita. Dan aku sendiri, bagaimana aku nge-dealing with insecurities yang aku pernah alamin atau rasa ketidaksyukuran aku pada Tuhan itu pada saat aku ketemu sama orang lain, pada saat aku ketemu banyak orang lain. Jadi representatif itu pasti banyak bakalan ketemu sama orang lain ya, bakalan tahu atau kenal pengalaman dari orang-orang di sekitar kita. Mulai dari mungkin yang kurang
beruntung ekonominya, kurang beruntung fisiknya, dan lain sebagainya. Nah, di sini aku mulai belajar dari mereka, bagaimana aku belajar dari orang di atas aku yang derajatnya, atau di bawah aku derajatnya. Pada saat aku lebih setingkat di atas mereka, berarti aku harus bersyukur. Tapi pada saat aku nggak bisa dapetin apa yang orang di atasku punya, aku harus insecure, karena masih banyak lagi hal-hal yang belum aku dapetin. Dalam artian ini hal-hal yang mungkin aku kurang baik, atau pribadi aku yang kurang baik. Nah, di satu sisi, walaupun aku jadi representatif di genre, bukan berarti aku nggak pernah insecure. Bukan berarti rasa syukurku kepada Tuhan itu selalu terucap kayak gitu. Jadi aku masih ada kurangnya, tapi bagaimana aku melatih semua, aku selalu combine antara insecure yang ke arah positif sama bersyukur aku. Biar nantinya insecure sama rasa kurang bersyukur itu bisa menjadi beda gitu. Saat rasa bersyukur kita udah kita panjatin dari kepada Tuhan kayak gitu kan, kayak kita udah dikasih sehat loh hari ini, kita udah dikasih kelengkapan fisik, kita udah dikasih kayak apa ya, derajat yang lebih baik dari teman-teman yang lain misalnya kayak gitu, itu berarti kita harus bersyukur. Tetapi ketika kita nggak apa ya, kurang memaksimalkan apa yang Tuhan kasih ke kita tuh, kita harus insecure-nya bagaimana kayak mikir ini, Tuhan udah ngasih, kenapa nggak kita harus kasih lebih kepada Tuhan yang udah ngasih kita kesehatan, ekonomi yang mungkin tercukupi dan sebagainya. Nah, di satu sisi itu ada insecure yang mengarahkan bagaimana ke rasa positif itu yang aku ceritain sebelumnya di poin sebelumnya. Kayak gitu sih. Wah, itu luar biasa banget sih. Aku pribadi belajar juga bagaimana cara mengontrol seperti yang Kak Safira lakuin gitu. Nah, karena aku pribadi kadang-kadang juga suka merasa kurang terus. Apalagi kalau ngeliat orang yang posisinya tuh lebih di atas aku kayak gitu. Nah, itu ini berhubungan banget sih ternyata cara mengatasi. Sebenarnya jawaban Kak Safira itu sudah menjawab pertanyaan aku berikutnya nih. Soalnya aku, itu saking ini berketerkaitan banget. Tadi tuh aku pengen nanya juga tentang bagaimana sih cara kita menghadapi rasa insecure tuh, cara menghadapi perasaan yang muncul seperti itu gimana biar kita gak makin merasa insecure. Nah, tadi Kak Safira tuh udah bilang ya, kayak lebih bersyukur, tahu batasan, sadari kemampuan diri kita, jangan pernah merasa diri kita tuh yang paling kurang terus gitu, karena di luar sana juga mungkin masih banyak orang yang di bawah kita kayak gitu. Terus yang tadi paling aku suka adalah di saat kita memiliki rasa bersyukur yang berlimpah, yang tadi Kak Safira bilang, itu aku langsung gitu. Di saat kita memiliki rasa bersyukur yang melimpah, kita tuh akan merasa hidup kita baik-baik aja, fine-fine aja. Kita nggak peduli dengan kekurangan kita, karena kita merasa sudah bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Nah, itu bener-bener sebenarnya kalau diomongin itu simple, cuman memang sulit banget untuk dilakuin gitu. Tapi itu luar biasa banget sih. I feel so inspired. Terus nih Kak, mungkin ada beberapa poin Kak yang Kak Safira ingin sampaikan nih. Kalau misalkan ada teman Kak Safira atau saudara Kak Safira atau teman-teman yang sedang dengerin podcast kita hari ini tentang menghadapi insekuritas, cara melawannya dalam bentuk poin aja. Aku pengen tahu dari Kak Safira itu seperti apa aja sih poin-poinnya. Oke, mungkin emang sih kalau kita bahas insecure tentang bagaimana kita bersyukur juga itu sangatlah apa ya, tabu kalau misalnya kita sendiri belum bisa melakukan atau kita mewujudkan kayak gitu. Tapi buat teman-teman podcastnya Tetap Juga Wijaya, pasti aku tahu teman-teman saat ini berada di era yang mana kita udah tahu sendiri bagaimana membatasi diri kita dengan hal yang positif. Dan bagaimana kita harus membuktikan bahwa kita tuh sebenarnya bisa. Bagaimana kita tuh harus bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Karena kita di sini aja bisa mendengarkan dan kita bisa bertatap muka adalah sebuah rasa syukur yang harus dilimpahkan kepada Tuhan. Kayak gitu. Nah, menurut aku poin yang aku highlight selama ini yang menjadikan aku harus terus belajar itu kayak gini. Saat orang lain mampu mendapatkan apa yang mereka harapkan, saat orang lain mampu mencapai apa yang mereka cita-citakan, berarti aku bisa juga untuk mempelajari apa yang mereka capai, apa yang mereka wujudkan. Saat ada MC atau public speaker yang bagus, ngomongnya enak, atau nge-inspire orang banyak kayak gitu, berarti aku bisa dong belajar untuk menjadi mereka. Jadi nggak ada yang impossible gitu di hidup ini tuh. Saat orang lain tuh bisa melakukan, berarti aku juga bisa mempelajari mereka. Bagaimana
orang lain bisa melewati itu semua, kesedihan, kebahagiaan dan lain sebagainya, berarti aku juga bisa melakukan itu semua. Tapi di sini poin aku juga gini, jangan terus-terusan kita membanding-bandingkan aku atau teman-teman yang lain atau saudara kita yang lain atau keluarga yang lain atau musuh kita dan lain sebagainya, karena saat kita mau membanding-bandingkan dan kita udah start to compare diri kita dengan orang lain, itu yang justru bikin kita merasa kurang bersyukur. Tapi di sini bagaimana kita melihat orang lain dengan apa yang mereka capai dan mengevaluasi apa yang diri kita belum miliki dan kita mau belajar, itulah yang bisa bikin kita lebih bersyukur. Karena banyak banget orang yang nggak seberuntung kita, banyak banget orang yang nggak punya pengalaman yang selalu mewadahi mereka untuk terus berproses, tapi kita di sini punya pengalaman itu semua, kita punya wadah itu semua yang mewadahi kita untuk terusan berproses, untuk mewadahi kita untuk menikmati ilmu, pelajaran dan pengetahuan baru untuk kita berikan kepada diri kita, kebahagiaan kita dan masa depan kita yang sebenarnya berada di tangan kita sendiri. Jadi, kalau makin kayaknya besok nih aku langsung gak insecure lagi deh dengerin kata-kata Safira nih. Bisa ya, gitu ya. Nah, bisa banget nih, kayak teman-teman di sini nih ada Ikian, saya sama Tessa juga langsung besok nggak boleh insecure, langsung aduh keren banget. Sebenarnya boleh insecure ya, boleh ya insecure kalau positif ya teman-teman ya. Pada setuju nggak sih kalau insecure ke arah positif? Aku setuju Ya. Tahu nggak, aku tuh awalnya nggak mikir kayak maksudnya insecure ada positif, aku nggak pernah mikir sejauh itu. Terus baru nih karena percakapan hari ini, oh ternyata insecure bisa membawa hal yang lebih positif juga ya kayak gitu. Nah itu jadi ilmu nggak sih buat aku pribadi secara langsung kayak gitu. Oh ya, Kak Safira, aku mau nanya juga nih. Kadang-kadang kan orang insecure itu karena ini juga tindakan atau perilaku orang mengetrit diri kita gitu. Kayak misalkan orang-orang itu nggak bisa menghargai usaha kita. Orang-orang kayak menganggap kita remeh gitu loh. Kayak, lu apaan sih? Gini nggak bisa. Lu pasti gini aja nggak bisa kayak gitu. Nah, ada nggak sih kata-kata yang ingin Kak Safira sampaikan kepada orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang nggak bisa menghargai usaha, orang-orang yang nggak bisa menghargai pemberian kita yang dengan ikhlas kita berikan. Ada nggak kata-kata yang ingin Kak Safira sampaikan? Oke, kata-kata ya, bentar deh, masih mikir gimana tuh caranya. Oke, tapi sebelumnya aku selingin dulu bagaimana aku bisa kayak ngomong sebelum kayak gini, karena aku pernah ngalamin kesedihan dari orang lain di sekitarku yang mungkin itu gara-gara aku kayak gitu. Tapi mungkin aku juga ngerasa itu bukan suatu hal yang buruk dan lain sebagainya. Bayangin ya teman-teman, jadi aku tuh melalui aku bilang karir kan pada saat kita punya keterampilan hidup yang kita kembangin mungkin dari SD, SMP, SMA kayak gitu kan. Nah pada waktu di SMP aku kan ikut tari nih teman-teman, jadi aku tari dan teman-temanku yang lain itu udah pada tinggi-tinggi, maksudnya tingginya normalnya tinggi anak SMP gitu, dan aku tuh pun kayak nari tapi juga di depan sendiri. Dan bayangin pada saat itu ketika orang tuaku hadir, ibuku terutama, itu dengar kata-kata dari kepala sekolahku yang bilang gini, itu yang paling depan bagus ya gerakannya tapi kok pendek kayak gitu kan. Misal kayak gini, aduh ya ampun ini nyakitin orang tua aku banget gitu kan, kayak gitu kan. Pada saat aku jadi duta genre pun aku menerima kata-kata yang kurang enak gitu dalam suatu oknum kayak gitu kan. Buat aku kayak gini, saat orang lain bilang atau ngasih asertif yang mungkin gak sesuai sama aku harapin kayak gitu kan, gak apa-apa gitu. Karena sebenarnya kita hidup tuh jangan selalu meminta pujian yang baik dari orang lain. Justru kita harus menerima apa yang mereka evaluasikan kepada diri kita. Tapi jangan biarkan evaluasi dari mereka selalu yang menghantui kalian semuanya. Jadi gini teman-teman, kalian pasti pernah punya teman atau punya musuh atau punya apa? Yang penting jangan punya musuh deh. Punya musuh susah. Cuma musuh yang baik itu adalah musuh yang selalu membangun diri kita sebenarnya teman-teman. Daripada teman di belakang, teman di depan, tapi di belakangnya musuh kan justru susah ya. Jadi kalau di sini ini nih aku mau highlight teman-teman aku yang menurut aku mereka yang ngasih asertif yang kurang baik. Jadi kayak misalnya gini, ngapain sih Safira ikut-ikutan duta? Ngapain sih Safira bikin podcast juga? Ngapain sih endorse gini-gini dan sebagainya gitu? Aku gini,
silahkan teman-teman untuk berkata, menilai apa yang aku lakuin. Kalau misalnya aku nggak membuat mereka rugi, atau aku nggak meminta uang dari mereka, aku nggak mencemarkan nama baik mereka dan sebagainya, aku kira Tuhan masih mengizinkan aku untuk melakukan ini semua kayak gitu. Jadi I let them say whatever they want to say gitu. Kayak silahkan gitu. Tapi jangan sampai orang-orang di sekitar aku tuh mendengar apa yang aku alami gitu. Kayak misalnya ibu aku tadi kayak gitu. Tapi kayak orang di sekitar aku tadi tuh jangan sampai orang tersayang aku tuh yang justru denger kata-kata yang kurang enak. Biarin aku aja yang ngalamin atau ngedengerin kata-kata yang kurang enak itu. Karena kalau misalnya orang di sekitar aku yang dengerin, justru itu yang bikin aku kayak apa ya, kok sampai kepada orang tua sih omongan kayak gini gitu loh. Kayak kok sampai kepada orang lain di sekitar aku yang dengerin kata-kata gini. Tapi dengan aku yang pengen berproses terus, pengen kayak nunjukin syukur yang positif tersebut, kayak itu yang aku harus tunjukin ke teman-teman mereka. Nggak apa-apa sih, kayak aku sekarang kayak lebih nggak dengerin apa yang mereka orang lain katakan, karena memang apa ya, udah dikenal dengan kebal telinga kalau kayak gini, udah digariskan juga kayaknya sama Tuhan untuk dikenal sebagai gadis yang kebal telinga. Tapi jangan sampai kita menutup telinga kita dengan omongan orang lain. Kita boleh menerima, tapi terimalah yang mungkin bisa membangun kita. Jangan sampai penerimaan itu justru yang bikin kita lebih apa ya, ngedown kayak gitu juga. Tapi yang terima sewajarnya, tapi nggak usah dipikirin lah, udahlah, kayak semua orang pasti punya hidup mereka sendiri, pilihan hidup mereka sendiri. Kalau mereka hidupnya ngejudge terus, mereka bukan capek gitu loh. Mereka nggak punya waktu buat memperbaiki diri kita. Tapi kita yang mendengarkan judgement dari mereka itu bakalan kayak, ya udahlah, ngapain orang dia cuma bersuara, aku bisa menyanggah apa yang mereka sampaikan, gitu. Aku bisa mewujudkan yang berbeda, nggak apa yang teman-teman lain itu sampaikan kayak gitu. Itu buktiin aja kalau misalnya kamu bisa. Tapi buktinya nggak usah kayak yang kayak aku balas dendam ya sama kamu yang udah ngapain kayak gini gitu, nggak usah yang kayak gitu. Tapi lebih buktinya kayak aku lebih kayak gini sih, kayak anak-anak kecil gitu. Tuhan kayak izinin aku buat ngebuktiin apa yang orang lain sampaikan ke aku yang pernah nyakitin aku. Misalnya aku tuh orang yang bukan seperti apa yang mereka bilang, atau walaupun aku punya keterbatasan yang mungkin orang lain apa ya, yang mungkin orang lain punya atau yang aku nggak punya kayak gitu tuh, ya nggak apa-apa. Tuhan udah ngasih jalan sejauh ini, kayak aku masih ada di sini tuh berarti kayak Tuhan udah baik banget dan izinin aku Tuhan untuk kayak nyempurnain apa yang Tuhan kasih gitu. Kita bukan orang yang sempurna juga gitu, tapi kita bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita lebih gitu. Wah, tepuk tangan deh. Tepuk nyamuk ya kak? Tepuk nyamuk gak? Tepuk nyamuk ini bukan tepuk nyamuk, ini nempukin orang-orang yang gak bisa menghargai orang lain. Aduh. Wah bener banget sih. Aku harus bisa lebih kuat sih kalau menghadapi orang-orang kayak gitu ya. Kayak yang Kak Safira bilang. Tapi ini kalau dari aku pribadi, aku juga boleh nggak sih? Boleh, silahkan. Kita kan sharing juga nih. Iya betul. Aku pengen kayak gini ngomongnya. Kalian yang memang belum bisa menghargai orang lain, belum bisa menerima usaha orang lain, kalau kalian gak bisa mengapresiasi, lebih baik kalian diam. Karena sejujurnya kita atau orang-orang yang memperlakukan kalian dengan baik atau memperlakukan orang lain dengan baik itu karena memang ikhlas, bukan karena kita ingin dipuji atau karena kita ingin dilihat baik. Jadi kalau kalian gak bisa mengapresiasi, tidak bisa menggunakan kata-kata baik, janganlah kalian menggunakan kata-kata yang menyakiti. Aduh, dalam banget gak tuh? Aduh, tepuk lagi. Keren banget. Kayak aku ngomong dari hati banget ya, kayak ada dendam gitu. Ada pengalaman dah. Ada pengalaman Kak. Banyak Pol. Banyak Pol. Sama. Aduh, kayak kita sejalan nih ya. Sejalan cocok nih kayaknya nih. Sejalan, tapi kita kok nggak jalan-jalan ya Kak? Aduh, mohon maaf. Sejalan panjang kenangan nih Kak. Aduh. Kenapa jadi kemana-mana nih kita ngobrolnya? Gak apa-apa, biar teman-teman yang dengerin juga enjoy sama apa yang kita bincangin. Soalnya bahas insecure itu bahas yang serius soalnya, gitu kan.
Jadi kalau misalnya kita nanggepinnya dengan enjoy, santai, pasti teman-teman juga bisa lebih ke healing juga pada saat mendengarkan podcast dari Putra Putri Brawijaya itu sendiri. Biar jadi yang tadinya sedih, murung, jadi kasih rame-rame ketawa online. Benar, ketawa online dan tepuk nyamuk online. Lagi. Oke, nah, aku minta satu pertanyaan terakhir. Aku pengen memberi satu pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, ini permintaan biasa aja. Ada nggak sih kata-kata yang ingin Kak Safira sampaikan ke teman-teman yang masih suka merasa insecure? Mungkin ya 1 kalimat, 2 kalimat bisa disampaikan ke teman-teman. Satu kalimat atau 2 kalimat yang mungkin aku sampaikan, yang bisa sampaikan sesuai dengan apa yang udah aku rasain selama ini. Mungkin gini ya, aduh sedih juga sih kalau ngomong kayak gini, kayak apa ya gitu ya. Mohon maaf, saya nggak nyampe tangannya ngasih tisu. Aduh, nggak bisa ya, emang Putra Putri Brawijaya spesialis kayak gini ya, menenangkan teman-teman semuanya kayak gitu ya. Kak Safira, aku nggak. Iya. Aku ngasih pundak. Oke. Bisa banget, bisa boleh. Kalau dari aku pribadi kayak gitu. Saat kita merasa kurang, coba lihatlah orang di sekitar kita. Masih banyak orang yang di sana, masih banyak orang di luar sana yang mungkin lebih merasa kurang, lebih merasa nggak punya apa yang kita punya saat itu. Lihatlah mereka, pelajarilah dari mereka, dan juga lihat diri kamu sendiri. Saat kamu sudah di satu tingkat lebih tinggi daripada mereka, kamu harus jauh lebih bersyukur dan buktiin bahwa apa yang kamu lakukan saat ini benar-benar untuk diri kamu, untuk orang di sekitar kamu. Saat kamu punya asertif yang kurang menyenangkan, terus lakuin dan terus jadi orang yang baik. Karena kebaikanmu adalah apa yang orang-orang di sekitar kita harapin. Kayak gitu. Makanya jangan sampai jadi jahat, tetap jadi baik. Kalau misalnya harus senyum aja. Walaupun sebenarnya setiap malam kita mungkin merenung gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting pada saat orang lain melihat kita adalah orang yang selalu siap untuk berbagi positive vibes atau berbagi senyuman gitu. Dari aku itu sih. Wah, dalam banget. Seru banget gak sih percakapan kita hari ini, Kak Safira? Aku jadi merasa nggak insecure lagi, jadi merasa semoga ya Kak Safira harus melebarkan sayapnya nih, biar teman-teman dari mana-mana bisa curhat. Oke, teman-teman yang ingin curhat bisa hubungin IG-nya. Ini gitu ya, boleh. Online nggak sih? Curhat online. Kalau mau ketemu juga nggak apa-apa, tapi jangan dulu ya, nanti daripada corona ya. Iya betul. Stay safe juga ya buat teman-teman pendengarnya podcast Putra Putri Brawijaya. Semoga sehat selalu. Biar nanti kalau misalnya kita udah nggak ada COVID nih, kita bisa mungkin berproses bersama, bisa saling menguatkan satu sama lain, kayak gitu ya. Amin. Oke teman-teman. Jadi nih ya, setelah dengerin nih apa yang dikasih tahu oleh Kak Safira, apa yang kita obrolin hari ini, aku punya kesimpulan. Kesimpulanku, aku masukin dalam beberapa poin, yaitu yakin, doa, kerja keras, pasti bisa. Pertama, yakin kalau diri kita itu bisa jadi lebih baik. Yakin bahwa kalau kita bisa mengupgrade diri kita. Kita bisa ambil contoh kayak besi ya udah besi aja, tapi setelah dia ditempa, diubah jadi benda lain, nilainya tuh jadi makin tinggi. Sama seperti kita tuh memang sebenarnya biasa aja, cuman kalau kita bisa mengelola diri kita, nilai tambah diri kita itu akan naik. Kayak gitu. Tadi yakin. Kedua, doa. Nah, jangan lupa nih, kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa, datang ke masjid, datang ke gereja, datang ke pura, meminta kepada Tuhan kalau kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita sedih, kita bisa cerita ke Tuhan. Yakin, doa, kerja keras. Nah, kerja keras ini tadi yang aku bilang di awal. Kalau kita mau nge-upgrade diri kita harus mau capek. Kita harus mau lelah. Kita juga harus mau yang namanya pusing, harus mau yang namanya dikatain orang, diomelin orang.
insya Allah dari situ kita bisa ditempa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kalau yakin doa dan kerja keras sudah disatuin, hasilnya kita bisa, pasti bisa. Nah, makanya ingat terus, yakin, doa, kerja keras, pasti bisa. Oke, guys, I think itu aja yang kita sampaikan. Aku makasih banget nih buat Kak Safira yang udah mau sharing ceritanya. Seru banget. Sama-sama. Dan semoga di lain waktu nih kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, atau mungkin bisa buat event yang jauh lebih besar dan jauh lebih seru. Apalagi kalau misalkan nanti kita sudah bisa offline. Mungkin itu aja sih dari thank you so much Kak Safira atas ilmunya. Semoga ya betul. Semoga teman-teman yang mendengarkan nanti bisa menjadi jauh lebih tenang, gak merasa insecure lagi. Dan buat Kak Safira, pahalanya juga ikut nambah terus karena berhasil membuat aku menjadi lebih baik dan membuat teman-teman nanti yang mendengarkan ini jadi lebih baik. Oke, guys, let's thank you udah dengerin podcast Putra Putri Brawijaya hari ini. See you in the next podcast.